Aku masih ingat jelas hari ketika aku mengucap janji suci di hadapan penghulu, keluargaku, dan beberapa kolega kantor. Hari itu terasa sempurna. Aku, seorang wanita yang sejak kecil terbiasa hidup mandiri, akhirnya menemukan pasangan yang kupercaya bisa menjadi pelengkap hidupku. Namanya Arman, rekan kerjaku di perusahaan ayah. Aku adalah anak tunggal dari pemilik sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang kontraktor dan properti. Ayahku, sosok yang tegas namun penuh kasih, sejak kecil selalu menanamkan padaku bahwa seorang perempuan harus bisa mandiri. Harta bisa hilang, tapi kemampuanmu tak akan pernah hilang, nak, begitu pesan beliau. Karena itu, meski aku anak pemilik perusahaan, aku tetap ditempa untuk belajar dari bawah. Aku pernah menjadi staf administrasi, lalu naik jadi supervisor, dan sebelum menikah aku menjabat manajer di salah satu divisi. Arman bukanlah orang baru di kantor. Ia bergabung sekitar 3 tahun setelah aku mulai bekerja. Awalnya aku menganggapnya biasa saja, pria ambisius, penuh semangat, dan cerdas. Tapi seiring waktu, kami sering bekerja bersama, rapat proyek, lembur, hingga perjalanan dinas. Dari situ aku mulai mengenalnya lebih dalam. Ia punya perhatian kecil yang membuatku merasa dihargai. Saat aku kelelahan lembur, ia selalu memastikan aku makan. Ketika ada rapat besar, ia dengan tulus mendukung ide-ideku, meski itu berarti ia harus menahan egonya. Perhatian-perhatian kecil itu tumbuh menjadi perasaan yang tak bisa kuabaikan. Dan ternyata, Arman pun merasakan hal yang sama. Hubungan kami berjalan natural, hingga akhirnya ia melamarku dengan cara sederhana namun menyentuh hati. Pernikahan kami sederhana tapi hangat. Tidak mewah, tapi penuh doa. Aku yang biasanya tegas di kantor, saat itu luluh, merasa lengkap. Aku yakin telah memilih pria yang tepat. Apalagi, ayahku menyetujui hubungan kami, meski sempat mengingatkan, jangan pernah lupakan dirimu sendiri, nak. Jangan berhenti menjadi kuat hanya karena kau sudah bersuami. Aku mengangguk waktu itu, meski dalam hati aku percaya Arman akan selalu ada untukku. Setahun pertama pernikahan kami berjalan penuh cinta. Aku memutuskan berhenti bekerja dan fokus pada rumah tangga, sesuai permintaan Arman. Kamu sudah cukup sibuk di kantor bertahun-tahun, Bi. Sekarang biarkan aku yang bekerja, kamu cukup di rumah, urus aku, dan nanti anak-anak kita, katanya waktu itu. Aku luluh. Mungkin memang begitu seharusnya, aku ingin menjadi istri yang baik, yang mendukung suami. Hari-hariku diisi dengan aktivitas sederhana. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, kadang membaca buku, atau berkumpul dengan ibu-ibu kompleks. Awalnya terasa nyaman, tapi lama-kelamaan ada kehampaan. Aku terbiasa produktif, terbiasa memimpin rapat dan mengambil keputusan besar. Kini aku hanya memikirkan menu masakan. Tapi aku menahan diri, karena aku percaya pengorbanan ini akan berbuah manis, keluarga harmonis dengan anak-anak yang ceria. Sayangnya, kehamilan tak kunjung datang. Bulan demi bulan berlalu, dan setiap kali aku terlambat datang bulan, harapan itu muncul, hanya untuk kembali pupus. Aku mencoba bersabar, mencoba tetap tersenyum. Tapi Arman mulai berbeda. Kenapa sih kamu belum juga hamil? Kita kan sudah setahun menikah, ucapnya suatu malam, nada suaranya dingin. Aku juga ingin, men. Aku sudah cek ke dokter, katanya aku sehat. Mungkin kita harus coba sama-sama, jawabku hati-hati. Tapi Arman hanya mendengus. Sehat apanya? Kalau sehat mestinya sudah ada anak. Jangan-jangan kamu mandul. Kata-kata itu menusuk seperti belati. Aku hanya terdiam, menahan air mata. Itu pertama kalinya ia menuduhku mandul. Sejak hari itu, ucapannya semakin sering melukai. Kadang ia sengaja melempar kalimat itu di depan orang lain. Istriku ini manja banget. Di rumah aja, kerjaannya cuma nunggu kehamilan yang gak datang-datang, katanya di depan teman-temannya sambil tertawa. Mereka ikut tertawa, tapi aku hanya tersenyum kaku. Hatiku hancur, tapi aku tak ingin mempermalukan suamiku. Hari-hari semakin berat. Tekanan itu membuatku hampir kehilangan kepercayaan diri. Aku bahkan sempat menyalahkan diriku sendiri. Apa benar aku mandul? Apa aku tak bisa menjadi wanita sempurna baginya? Di tengah kerapuhan itu,
hanya ayahku yang menjadi sandaran. Ayah sering datang ke rumah, membawakan makanan, menemaniku ngobrol. Nak, jangan dengarkan perkataan suamimu itu. Kamu sehat. Aku yakin nanti kamu akan punya anak. Jangan biarkan ucapan orang membuatmu runtuh, kata ayah sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk, berusaha percaya. Ayah selalu tahu cara membuatku merasa kuat lagi. Sayangnya, kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Beberapa bulan kemudian, ayahku mendadak jatuh sakit. Aku ingat betul malam itu, aku sedang memasak sop kesukaan Arman ketika telepon masuk. Ayahmu dibawa ke rumah sakit, cepat datang. Aku panik, bergegas ke rumah sakit. Arman? Ia menolak ikut. Aku ada urusan di luar kota, Bi. Kamu pergi sendiri aja. Hatiku tercekat. Aku ingin marah, tapi tak ada waktu. Aku langsung menyetir mobil menuju rumah sakit. Ayah terbaring lemah, wajahnya pucat. Aku menggenggam tangannya erat. Ayah, aku di sini, ucapku lirih. Ayah tersenyum tipis, lalu berbisik, kamu harus kuat, nak. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu. Air mataku tak terbendung. Dan malam itu, ayah mengembuskan napas terakhirnya di pangkuanku. Duniaku runtuh. Aku merasa kehilangan segalanya. Satu-satunya orang yang selalu mendukungku pergi meninggalkan dunia. Aku pulang dengan hati hancur, berharap suamiku setidaknya menemaniku berduka. Tapi ia tak ada. Ia bilang sedang dinas luar kota. Namun anehnya, ketika aku menelpon kantor untuk memastikan, jawabannya mengejutkan. Tidak ada proyek luar kota, Bu. Pak Arman sedang cuti. Aku syok. Kalau bukan dinas, lalu di mana dia? Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari salah satu rekan kerja yang masih setia padaku. Bu, saya nggak enak ngomong, tapi saya lihat Pak Arman liburan di Bali sama seorang wanita. Darahku mendidih. Jadi saat aku menangisi kematian ayahku, suamiku justru bersenang-senang dengan pelakor? Itu pertama kalinya aku merasa benar-benar ditusuk dari belakang oleh orang yang seharusnya melindungiku. Dan sejak ayahku meninggal, sikap Arman makin menjadi. Ia tidak lagi menutupi hubungan gelapnya. Bahkan di kantor, ia mulai bersikap seolah-olah perusahaan itu miliknya. Ia memanfaatkan statusnya sebagai suami pemilik sah untuk menekan karyawan. Banyak keluhan masuk ke telingaku, tapi aku hanya bisa diam. Aku sedang berduka, sementara ia semakin berkuasa. Dalam hati, aku mulai khawatir. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Arman bukan hanya mengkhianati cintaku, tapi juga tengah mengincar warisan ayahku, perusahaan yang sejak kecil kujalani dengan keringat dan air mata. Dan aku tahu, badai yang lebih besar sedang menantiku. Hari-hari setelah kepergian ayahku bagaikan mimpi buruk yang tak kunjung usai. Rumahku yang dulu penuh dengan suara tawa dan nasihat bijak ayah kini hanya menyisakan keheningan yang menusuk. Di ruang tamu masih tergantung foto besar keluarga kami, aku, ayah, dan mendiang ibu yang sudah lama pergi. Aku menatap foto itu hampir setiap malam sambil menangis. Ayah, kenapa harus pergi secepat ini? Bisikku lirih. Seharusnya di saat-saat seperti ini aku punya seseorang yang menenangkan, memelukku, dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun Arman, suami yang pernah kupercaya, justru semakin jauh. Ia pulang semakin jarang, alasannya selalu pekerjaan. Padahal aku tahu, itu hanya alasan murahan untuk menutupi keberadaannya bersama wanita lain. Kecurigaanku semakin kuat setelah mendengar cerita dari karyawan kantor. Bu, mohon maaf, kami jadi serba salah, kata Rudy, salah satu manajer kepercayaan ayah yang masih loyal padaku. Pak Arman sering tidak masuk kantor, tapi begitu masuk, beliau memarahi staf seenaknya. Banyak yang stres. Bahkan beberapa orang sudah mengajukan resign. Aku menghela napas panjang. Apa benar dia tidak pernah dinas luar kota seperti yang dikatakannya padaku? Rudy menunduk, ragu. Sejujurnya, tidak ada proyek luar kota, Bu. Beberapa kali beliau ketahuan di mal bersama seorang wanita. Kami semua tahu siapa dia, tapi tidak berani bicara. Hatiku kembali tercekat. Jadi benar. Arman bukan hanya sekadar suami yang lalai, tapi juga pemimpin yang buruk di perusahaan. Ayah pasti akan sangat kecewa bila melihat ini. Malam itu,
Aku menunggu Arman pulang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup, menunggu suara pintu terbuka. Akhirnya, sekitar pukul 11:30, suara mobil terdengar di garasi. Arman masuk dengan wajah lelah, namun aroma parfum asing menyeruak begitu ia mendekat. "Dari mana kamu, men?" tanyaku dengan nada setenang mungkin. "Dinas," jawabnya singkat sambil melepas jas. "Dinas di hotel? Atau di restoran dengan wanita itu?" Arman menoleh tajam, matanya menyipit. "Apa maksudmu?" Aku berdiri, menatapnya lurus. "Aku tahu kamu berselingkuh. Semua orang kantor sudah bercerita. Kamu pikir aku buta?" Arman terdiam sesaat, lalu tertawa sinis. "Kalau memang aku selingkuh, lalu kenapa? Kamu mau apa? Kamu bisa apa? Kamu sudah bukan siapa-siapa tanpa ayahmu." Ucapan itu membuatku seperti tersambar petir. Jadi inilah wajah asli pria yang kucintai? Ia berani menyepelekan aku di rumahku sendiri. "Aku masih pemilik sah perusahaan itu, men," kataku tegas. Arman mendekat, suaranya rendah tapi menusuk. "Pemilik sah? Jangan naif. Semua aset itu sudah dalam genggaman aku. Karyawan tunduk padaku, bukan padamu. Kamu pikir mereka akan lebih memilih mengikuti janda manja yang cuma bisa menangis daripada aku?" Tanganku gemetar menahan amarah. "Jaga ucapanmu, Arman." Namun ia hanya terkekeh, lalu melangkah menuju kamarnya, meninggalkanku berdiri dengan air mata menetes tanpa henti. Arman tak lagi menutup-nutupi perselingkuhannya. Bahkan beberapa kali aku melihat foto-fotonya tersebar di media sosial, sedang berlibur dengan wanita itu. Nama wanita itu adalah Rika, mantan staf di divisi marketing. Aku ingat jelas wajahnya, manis, pandai merayu, dan selalu punya cara menarik perhatian pria. Dulu aku sempat memperingatkan ayah agar berhati-hati merekrut orang sepertinya, tapi ayah percaya semua orang punya kesempatan. Ternyata firasatku benar. Rika bukan hanya pelakor biasa. Ia licik, penuh ambisi, dan pandai memanipulasi. Dari cerita karyawan yang masih setia padaku, aku tahu bahwa ia sering datang ke kantor, bahkan ikut rapat seolah punya jabatan. "Bu, maaf saya lapor, tadi siang Rika datang lagi. Dia masuk ruang meeting bersama Pak Arman. Bahkan berani menyuruh staf menyiapkan presentasi," ujar salah seorang staf HRD padaku melalui telepon. Aku menghela napas panjang, menahan emosi. "Baik, terima kasih sudah memberitahu. Untuk sementara, ikuti saja. Jangan melawan." Aku tahu, melawan secara terbuka saat itu hanya akan memperburuk keadaan. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Suatu malam, aku mendengar percakapan Arman lewat telepon. Ia bicara di ruang kerja, tidak sadar aku berdiri di balik pintu. "Kamu tenang saja, sayang." Suara Arman terdengar lembut, jelas sedang berbicara dengan Rika. "Sebentar lagi semua aset itu jadi milikku. Aku akan buat namaku sebagai pemilik sah. Setelah itu, istri bodohku itu bisa aku tendang keluar rumah. Kita akan hidup bahagia, kaya raya, dan bebas tanpa dia." Aku menutup mulutku, menahan isak. Dadaku sesak mendengar kalimat itu. Jadi benar dugaan Rudy, Arman dan Rika merencanakan sesuatu yang lebih kejam daripada sekadar perselingkuhan. Mereka ingin menghancurkan hidupku, merampas warisan ayahku, lalu membuangku begitu saja. Aku masuk kamar dengan langkah gontai, lalu menangis sejadi-jadinya. Bayi yang begitu kuimpikan belum hadir, tapi rumah tanggaku sudah diambang kehancuran. Malam itu aku bersumpah dalam hati, aku tidak boleh lengah. Ayah sudah mengajarkanku banyak hal tentang bisnis, tentang bagaimana melindungi aset. Mungkin inilah waktunya aku menggunakan. Keesokan harinya, aku menghubungi pengacara keluarga, Pak Surya. Ia sudah lama menjadi penasihat hukum ayah, orang yang sangat bisa dipercaya. "Pak Surya, saya ingin semua aset atas nama saya dipastikan aman. Segera." Tanpa sepengetahuan Arman, kataku tegas dalam pertemuan di kantor hukum beliau. Pak Surya menatapku dengan prihatin. "Apa benar suami Anda mencoba menguasai perusahaan?" Aku mengangguk. Saya punya bukti percakapannya. Dia berencana mengubah kepemilikan ke atas namanya. Pak Surya menghela napas. "Baik, Nyonya.
Kita akan amankan dulu semua surat berharga, sertifikat, rekening saham, dan rekening bank. Pastikan semua akses hanya di tangan Anda. Jangan sekalipun berikan kuasa ke suami Anda. Aku mengangguk mantap. Dalam hati, ada sedikit rasa lega. Setidaknya, aku tidak sepenuhnya tak berdaya. Aku masih bisa melawan dengan cara cerdas. Sejak hari itu, aku diam-diam memindahkan beberapa aset penting. Mobil mewah, rekening deposito, hingga surat tanah semua kuamankan dengan bantuan tim kepercayaan ayah. Aku pura-pura tetap lemah di depan Arman, agar ia tidak curiga. Namun Arman justru semakin menjadi-jadi. Suatu sore, ia pulang membawa Rika ke rumah. Aku terkejut bukan main. Arman, apa maksudmu membawa perempuan ini ke rumah kita? Tanyaku dengan suara bergetar. Rika hanya tersenyum sinis, lalu duduk di sofa ruang tamu seolah rumah itu miliknya. Aku hanya ingin memastikan keadaan rumah ini. Toh sebentar lagi akan jadi rumahku juga. Aku menatap Arman dengan tatapan tak percaya. Kamu biarkan dia bicara begitu di depanku. Arman hanya mengangkat bahu. Sudahlah, Bey. Jangan buat keributan. Kamu harus mulai sadar posisi. Kamu tak bisa menahanku selamanya. Hatiku bergetar menahan amarah. Ingin rasanya aku menampar wajahnya saat itu juga, tapi aku menahan diri. Aku tahu, semakin aku emosional, semakin ia merasa menang. Rika berdiri, mendekat, lalu berbisik dengan nada penuh ejekan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tak bisa memberi anak untuk Arman. Kamu hanya beban. Cepat atau lambat, kamu akan tersingkir. Aku menatapnya lurus, lalu berkata pelan, kita lihat siapa yang akan tersingkir. Sejak hari itu, rumahku bukan lagi rumah. Ia berubah menjadi medan perang yang sunyi. Arman semakin jarang pulang, dan jika pulang pun hanya membawa masalah. Kadang ia melempar kata-kata pedas, kadang ia tak bicara sama sekali. Kehadirannya hanya membuatku semakin merasa asing di rumahku sendiri. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu badai ini belum mencapai puncaknya. Masih ada sesuatu yang lebih menyakitkan menantiku di depan. Aku hanya bisa memeluk foto ayah sebelum tidur, berdoa lirih. Ayah, aku janji, aku akan melawan. Aku tak akan biarkan mereka menghancurkan semua yang sudah ayah bangun. Aku akan buktikan bahwa aku bukan wanita lemah. Dan malam itu, aku tertidur dengan mata bengkak, bersiap menghadapi babak baru dari pengkhianatan yang lebih kejam. Sejak malam ketika Arman dengan berani membawa Rika ke rumah, aku tahu bahwa topeng mereka sudah benar-benar terlepas. Mereka tak lagi peduli pada rasa malu atau harga diri, apalagi perasaanku sebagai istri sah. Yang tersisa hanyalah ambisi untuk merampas apa yang bukan hak mereka. Hari-hariku terasa semakin berat. Aku bangun pagi menyiapkan sarapan, meski tahu Arman jarang menyentuhnya. Meja makan yang dulu terasa hangat kini dingin. Arman sering pergi sebelum aku sempat menyapanya, pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Namun di balik semua itu, aku tetap memainkan peranku, istri yang diam, seolah pasrah. Padahal di balik layar, aku sibuk mengamankan semua yang bisa mereka rampas. Suatu sore, aku kembali mendengar percakapan mencurigakan. Arman berada di ruang kerjanya bersama Rika. Aku memang sengaja berjalan pelan, berhenti tepat di depan pintu yang sedikit terbuka. Aku sudah cek dokumennya, sayang, suara Rika terdengar jelas. Kalau kita berhasil pindahkan kepemilikan saham ke namamu, maka secara otomatis kamu jadi pemilik sah perusahaan. Istrimu nggak bisa apa-apa lagi. Arman tertawa rendah. Iya, aku tahu. Aku sudah atur supaya beberapa direksi tanda tangan. Mereka pikir itu hanya dokumen perjanjian kerja sama biasa. Bagus. Setelah itu, kita bisa jual beberapa aset. Uangnya kita nikmati berdua. Bayangkan, kita bisa keliling dunia tanpa perlu khawatir soal uang. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Jadi benar, mereka tak hanya ingin menguasai perusahaan, tapi juga berencana menjual aset warisan ayahku. Dalam hati aku berdoa, ya Tuhan, kuatkan aku. Jangan biarkan mereka berhasil. Malam itu, setelah Arman pergi bersama Rika, aku diam-diam menghubungi Pak Surya.
Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Pak Surya, mereka berencana memalsukan dokumen kepemilikan saham. Mereka sudah berusaha membuat direksi tanda tangan tanpa mereka sadari, kataku dengan nada panik. Pak Surya mengernyit. Itu serius sekali. Kalau benar dokumen itu berhasil diproses, posisi Anda bisa terancam. Aku mengangguk. Itu sebabnya saya ingin semua saham, sertifikat, dan dokumen penting langsung dibekukan atas nama saya pribadi. Tidak boleh ada perpindahan tanpa tanda tangan asli saya, diverifikasi langsung di depan notaris. Pak Surya menatapku dengan kagum. Nyonya, saya senang Anda sudah siap dengan langkah ini. Banyak wanita dalam posisi Anda akan menyerah. Tapi Anda justru memilih melawan. Aku tersenyum getir. Kalau saya menyerah, berarti saya mengkhianati ayah saya. Saya tidak akan biarkan kerja kerasnya lenyap begitu saja. Kami pun menyusun strategi. Semua rekening dipindahkan ke rekening khusus dengan pengawasan ganda. Surat kuasa lama yang pernah kuberikan pada Arman dibatalkan. Semua transaksi harus dengan persetujuan tertulis dariku. Sejak saat itu, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, langkah pencegahan sudah dilakukan. Namun masalah di kantor semakin memburuk. Beberapa staf yang masih setia padaku terus melaporkan kondisi terkini. Bu, mohon maaf, Pak Arman semakin semena-mena. Ia memecat salah satu staf hanya karena menolak ikut perintahnya yang tidak jelas, ujar Rudi suatu siang saat menemuiku diam-diam. Aku menghela napas. Apa kalian semua masih kuat bertahan? Rudi menunduk. Jujur saja, banyak yang ingin keluar. Tapi mereka bertahan karena menghormati Bapak almarhum. Mereka percaya suatu saat ibu akan kembali mengambil alih. Hatiku tersentuh mendengar itu. Aku sadar, aku tidak sendirian. Masih ada orang-orang yang percaya padaku. Terima kasih, Rudi. Sampaikan pada mereka semua, aku akan segera kembali. Aku tidak akan biarkan perusahaan ini hancur, jawabku penuh keyakinan. Beberapa hari kemudian, Arman pulang dengan wajah muram. Aku tahu, pasti ada sesuatu yang gagal dalam rencananya. BI, kenapa semua akses rekening tiba-tiba diblokir? Bentaknya begitu masuk rumah. Aku berpura-pura terkejut. Maksudmu? Jangan pura-pura. Aku sudah coba ambil dana perusahaan, tapi tidak bisa. Semua dibekukan. Apa kamu yang lakukan ini? Aku menatapnya lurus, lalu menjawab tenang. Aku hanya melindungi apa yang menjadi hakku. Itu perusahaan warisan ayahku, bukan mainanmu. Arman terdiam sejenak, wajahnya memerah. Rika yang ikut bersamanya ikut bicara. Kamu licik juga ya, BI? Tapi kamu pikir bisa selamanya menahan Arman? Dia suamimu, otomatis berhak atas semua harta itu. Aku menatapnya dingin. Dia suamiku, bukan pencuri. Kalau dia memang ingin jadi kepala keluarga yang terhormat, dia tidak perlu merampas hak istrinya sendiri. Rika mendengus. Kamu pikir kamu hebat? Tunggu saja. Kami akan tetap ambil semua itu. Kamu cuma perempuan manja yang hidup dari harta orang tua. Kata-katanya memang menyakitkan, tapi justru membuat tekadku semakin kuat. Aku tahu, mereka sedang panik karena rencana mereka gagal. Meski gagal menguasai aset langsung, Arman tidak menyerah. Ia mulai menekan direksi dengan cara lain, mengancam, memanipulasi laporan keuangan, hingga mengatur proyek fiktif. Suatu kali aku mendapat laporan dari bagian keuangan. Ada proyek bernilai miliaran yang sebenarnya tidak pernah ada, tapi ditulis dalam laporan resmi. Ini pasti ulah Arman, kata kepala keuangan padaku. Kalau dibiarkan, bisa merugikan perusahaan besar-besaran. Aku menarik napas panjang. Segera amankan semua bukti. Jangan sampai hilang. Nanti akan kita gunakan di pengadilan. Dalam hatiku, aku mulai menyusun rencana besar. Jika Arman terus melangkah, aku akan menjatuhkannya dengan bukti kejahatan yang ia buat sendiri. Meski sibuk mengatur strategi, rasa sakit di hatiku tak pernah hilang. Setiap kali melihat Arman bersama Rika, aku merasa bagai ditikam berkali-kali. Suatu malam, aku menatap cermin di kamar. Wajahku tampak pucat, mata sembab karena terlalu sering menangis. Apa aku sudah tidak pantas lagi jadi istri,
tanyaku pada bayangan sendiri. Air mataku jatuh lagi. Aku teringat ucapan ayah, jangan pernah berhenti menjadi kuat hanya karena kau sudah bersuami. Aku mengusap air mata, lalu berbisik pada bayanganku sendiri. Aku pantas. Aku berharga. Aku tidak akan kalah. Di tengah semua kekacauan, tubuhku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Aku sering merasa mual di pagi hari, cepat lelah, dan kadang pusing tanpa sebab. Awalnya kupikir hanya stres. Tapi saat aku mencoba tes kehamilan, 2 garis merah jelas terlihat. Aku terisak, memeluk test pack itu erat. Aku hamil, aku benar-benar hamil. Air mataku mengalir deras, kali ini bukan karena sedih, tapi bahagia. Aku yakin ini hadiah dari Tuhan dan doa ayah yang sudah tiada. Aku sempat berpikir, mungkin dengan kehadiran anak, Arman akan berubah. Mungkin ia akan kembali menjadi suami yang dulu kukenal, pria yang membuatku jatuh cinta. Namun jauh di lubuk hati, ada suara kecil yang mengingatkan, jangan terlalu berharap. Dan benar saja, harapan itu tak berlangsung lama. Saat aku memberitahu Arman bahwa aku hamil, alih-alih bahagia, ia justru menatapku tajam penuh kecurigaan. Jangan bercanda, Bi. Itu bukan anakku, katanya dingin. Hatiku seolah berhenti berdetak. Di belakangnya, Rika tersenyum puas. Aku memegang perutku yang baru saja kutahu sedang berisi darah dagingku sendiri, sambil berbisik dalam hati. Baiklah, kalau ini perang, aku akan bertarung habis-habisan. Demi anakku, demi ayahku, dan demi diriku sendiri. Aku berdiri terpaku di ruang tamu, masih memegang hasil tes kehamilan. 2 garis merah itu seharusnya membawa kebahagiaan, tapi yang kurasakan justru tusukan tajam di dada. Jangan bercanda, Bi. Itu bukan anakku. Kalimat Arman masih terngiang-ngiang. Aku menatapnya dengan air mata menggenang. Arman, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Aku istrimu. Selama ini aku hanya bersamamu. Namun Arman mengalihkan pandangan, seakan jijik. Rika yang berdiri di sampingnya tersenyum miring, lalu menambahkan garam di atas lukaku. Sudahlah, men. Kamu masih percaya? Dari dulu aku sudah bilang, Bianca ini terlalu sering keluar malam, sering bertemu orang-orang yang bahkan kamu tidak kenal. Siapa yang bisa jamin anak itu benar-benar milikmu? Aku terperangah. Rika, jangan fitnah aku. Semua orang tahu aku tidak pernah macam-macam. Aku sering? Rika mengangkat alis. Ah, kata siapa? Kesetiaan perempuan bisa hancur kalau ada pria lain yang lebih perhatian. Bukankah begitu? Arman mengepalkan tangannya, wajahnya merah padam. Cukup, Bi. Aku tidak mau dengar lagi. Kalau memang itu anakku, buktikan. Jangan berharap aku percaya begitu saja. Aku terduduk lemas. Tak kusangka, kabar yang seharusnya jadi kebahagiaan justru menjadi awal fitnah baru. Hari-hari setelah itu terasa lebih berat. Arman semakin jarang pulang. Saat pulang pun hanya untuk melemparkan tatapan dingin. Ia bahkan tidak pernah menanyakan kondisiku. Aku sering duduk di kamar, mengusap perutku yang mulai terasa hangat. Nak, kamu harus kuat. Meskipun ayahmu menolakmu, ibu akan selalu melindungimu, bisikku sambil menahan air mata. Di kantor, gosip mulai beredar. Entah siapa yang menyebarkan, tapi aku yakin itu ulah Rika. Katanya Nyonya hamil, tapi Pak Arman menolak mengakui. Serius? Wah, jangan-jangan. Pantas Pak Arman lebih dekat dengan Bu Rika sekarang. Bisikan-bisikan itu menusuk telingaku setiap kali aku lewat. Beberapa karyawan yang dulu hormat padaku mulai memandang sinis. Hanya segelintir yang tetap menunjukkan kesetiaan. Suatu pagi, aku memutuskan memeriksakan kandungan. Aku ingin memastikan bayiku sehat. Selamat ya, Bu. Janin ibu sudah berusia 6 minggu. Detaknya kuat, kata dokter sambil menunjukkan hasil USG. Air mataku menetes, kali ini karena haru. Di layar, aku melihat titik kecil berdenyut, bukti nyata kehidupan dalam rahimku. Namun begitu keluar dari klinik, aku melihat Rika menunggu di depan. Ia menyilangkan tangan, menatapku dengan tatapan menghina. Wah, jadi benar kamu hamil, ucapnya. Tapi sayang, Arman tetap tidak akan percaya.
Aku menatapnya dengan muak. Kenapa kamu begitu tega, Rika? Kita dulu sahabat. Aku percaya padamu. Apa salahku padamu? Rika tersenyum sinis. Salahmu? Kamu lahir kaya, dapat warisan besar, menikah dengan pria yang aku cintai. Kamu pikir aku akan diam saja? Tidak, Bi. Aku akan ambil semua yang seharusnya jadi milikku. Aku tercekat. Jadi inilah akar kebenciannya. Bukan sekadar uang, tapi juga cinta. Beberapa minggu kemudian, aku dipanggil oleh Dewan Direksi. Wajah mereka terlihat canggung. Nyonya, mohon maaf. Kami mendapat tekanan dari Pak Arman. Ia meminta kami menandatangani dokumen yang menyerahkan sebagian wewenang kepadanya. Aku mengangguk. Dan kalian menolak, bukan? Mereka saling pandang, lalu salah satu menjawab, kami berusaha menolak, tapi tekanan itu berat. Ada ancaman akan dipecat, bahkan difitnah. Kami takut. Aku menatap mereka satu persatu. Bapak-bapak sekalian, perusahaan ini berdiri karena kerja keras ayah saya. Jika kalian biarkan Arman menguasainya, semua akan hancur. Apakah kalian rela melihat nama baik perusahaan ternoda? Suasana hening. Perlahan, beberapa dari mereka menunduk, seolah sadar. Saya mohon, lanjutku, bertahanlah sedikit lagi. Saya sedang mengumpulkan bukti kejahatan Arman. Saat waktunya tiba, saya akan pastikan dia tidak bisa menyentuh perusahaan ini lagi. Akhirnya, mereka mengangguk dengan berat hati. Aku tahu ini tidak mudah, tapi setidaknya masih ada yang mau percaya padaku. Puncak dari semua kekejaman Arman dan Rika terjadi ketika sebuah media lokal tiba-tiba menulis artikel berjudul Skandal Istri Pewaris Perusahaan X. Hamil anak siapa? Aku hampir pingsan saat membaca berita itu. Isinya penuh fitnah, menyebutku berselingkuh dengan salah satu staf muda di kantor. Foto-foto editan disertakan seolah aku benar-benar tertangkap basah. Astagfirullah, aku memeluk perutku, tubuhku gemetar. Tak lama kemudian, teleponku berdering. Itu dari ibuku. Bi, apa ini benar? Kamu selingkuh? Suara ibu terdengar panik. Aku menangis. Tidak, Bu. Demi Allah, aku tidak pernah selingkuh. Ini semua fitnah Rika dan Arman. Ibu terdiam sejenak, lalu berkata lirih, Ibu percaya padamu, Nak. Tapi ingat, dunia luar tidak sebaik ibu. Kamu harus kuat. Aku menutup telepon dengan hati hancur. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Malam itu, aku menunggu Arman pulang. Saat ia masuk dengan langkah gontai, aku langsung berdiri menghadangnya. Arman, apa kamu yang sebarkan berita itu? Ia menatapku datar. Kalau iya, kenapa? Biar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Arman, itu fitnah. Kamu tahu aku tidak pernah mengkhianatimu. Ia tersenyum sinis. Aku tidak peduli. Yang jelas, aku tidak akan pernah mengakui anak itu sebagai anakku. Aku menamparnya, air mataku mengalir deras. Dasar laki-laki kejam. Kamu lebih percaya pada wanita yang merusak rumah tangga kita daripada istri yang selalu setia padamu. Arman terdiam, wajahnya memerah. Namun sebelum ia sempat membalas, aku sudah berlari ke kamar, mengunci. Di tengah keterpurukan itu, Tuhan mengirimkan pertolongan melalui seorang sahabat lama, Dina, teman kuliahku. Ia tiba-tiba datang menemuiku setelah bertahun-tahun tak berjumpa. Aku baca berita itu, Bi. Aku tahu itu bohong. Aku kenal kamu luar dalam. Kamu bukan tipe perempuan seperti itu. Aku terisak, lalu memeluknya. Dina, aku hampir gila. Semua orang menuduhku. Aku sendirian. Tidak, kamu tidak sendirian. Aku ada di sini. Aku akan bantu kamu lawan mereka, katanya tegas. Kehadirannya seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. Aku merasa sedikit lebih kuat. Meski dunia terus memfitnahku, aku berpegang pada satu hal, bayi dalam kandunganku. Setiap malam, aku berbicara padanya. Nak, jangan takut. Ibu akan lindungi kamu. Kita akan buktikan pada semua orang bahwa kita tidak bersalah. Aku juga mulai rutin menulis diari untuk anakku. Di setiap halaman,
Kutuliskan doa dan janji bahwa aku tidak akan menyerah. Karena kini, perjuanganku bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk jiwa kecil yang tumbuh di dalam tubuhku. Fitnah dan luka baru terus menghantamku. Namun di balik semua itu, aku merasa semakin kuat. Arman dan Rika mungkin berhasil menjatuhkanku di mata orang lain, tapi mereka tidak bisa menghancurkan keyakinanku. Aku tahu, badai ini belum selesai. Justru baru dimulai. Tapi aku sudah siap. Demi anakku, aku akan melawan sampai titik darah penghabisan. Malam itu hujan turun deras. Aku duduk sendirian di kamar, mengusap perutku yang semakin besar. Janin dalam kandunganku sudah memasuki usia 7 bulan. Setiap kali ia menendang lembut, hatiku terasa hangat. Dialah satu-satunya alasan aku masih bisa tersenyum di tengah badai fitnah. Namun malam itu, rasa mulas mendadak menyerang. Awalnya hanya nyeri ringan, tapi semakin lama semakin intens. Aku mencoba menenangkan diri, mengira ini hanya kontraksi palsu. Tapi ketika cairan hangat mengalir di antara kakiku, aku panik. Ya Allah, apakah ini saatnya? Aku menghubungi Arman berkali-kali. Nada sambung terdengar, tapi tak pernah diangkat. Lalu kukirim pesan. Aku mau melahirkan. Tolong pulang. Aku butuh kamu. Tungguanku sia-sia. Arman tidak datang. Dengan tertatih, aku menyiapkan diri sendiri. Kusambar tas bayi dan dokumen, lalu memesan taksi online. Dalam perjalanan ke rumah sakit, aku menangis. Air mata bercampur dengan keringat dingin. Aku tidak bisa membayangkan seorang istri yang akan melahirkan ditinggalkan begitu saja. Sesampainya di rumah sakit, perawat segera menolongku. Aku dibawa ke ruang bersalin. Dokter mengatakan aku harus bersiap karena proses bisa dimulai kapan saja. Ada keluarga yang bisa kami hubungi, Bu? Tanya perawat ramah. Aku menggigit bibir. Tidak, hanya saya sendiri. Perawat itu menatapku penuh iba, lalu mengangguk. Baik, Bu. Jangan khawatir, kami akan mendampingi. Suasana ruangan terasa hampa. Tidak ada tangan suami yang menggenggam tanganku, tidak ada kata penyemangat. Hanya suara alat medis dan hujan di luar jendela yang menemaniku. Di tengah rasa sakit yang makin kuat, ponselku berbunyi. Dengan sisa tenaga, aku meraihnya. Layar menampilkan pesan dari Arman. Hatiku sempat berbunga, berharap ia akhirnya mau datang. Tapi saat kubuka, seluruh jiwaku runtuh. Bianca, mulai sekarang kita selesai. Aku ceraikan kamu. Jangan pernah cari aku lagi. Semua ini bukan salahku, tapi salahmu sendiri. Tanganku gemetar. Nafasku tersengal. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali, berharap aku salah lihat. Ya Allah, saat aku melahirkan pun, dia tega menjatuhkan talak lewat pesan singkat, bisikku lirih. Aku merasa tubuhku semakin lemah, tapi tangisanku tak bisa tertahan. Bu Bianca, jangan menangis. Fokus pada pernapasan. Suara dokter berusaha menenangkanku. Aku mengangguk, meski hati terasa hancur. Aku mengatur napas sebaik mungkin, menahan sakit kontraksi yang datang bergelombang. Di sela teriakanku, aku berbisik pada janin dalam rahimku. Nak, jangan tinggalkan ibu. Kita berjuang bersama. Tolong kuala. Setelah berjam-jam penuh rasa sakit, akhirnya tangisan nyaring seorang bayi menggema di ruang bersalin. Seorang perawat mengangkatnya, lalu meletakkannya di dadaku. Selamat, Bu. Putra ibu sehat. Air mataku mengalir deras. Aku menatap wajah mungil itu, suci, polos, tak tahu apa-apa. Nak, selamat datang di dunia. Maafkan ibu jika ayahmu menolakmu. Tapi percayalah, ibu akan selalu ada untukmu. Beberapa hari setelah persalinan, aku tetap sendirian di rumah sakit. Tak ada kunjungan dari Arman, tak ada bunga, tak ada kabar. Rika? Aku bahkan tak mau menyebut namanya. Aku yakin mereka sedang berpesta, merayakan kebebasan setelah menceraikanku. Namun di balik rasa sakit itu, tekadku semakin menguat. Aku tidak boleh hancur. Aku harus bangkit demi anakku. Saat masih dirawat, pengacaraku, Pak Surya, datang membawa kabar penting. Nyonya, saya mendapat laporan.
Sepertinya suami Anda sedang mencoba mengalihkan kepemilikan aset perusahaan. Ia mengira Anda sedang lengah karena melahirkan. Aku mengepalkan tangan. Sungguh keterlaluan, dia pikir aku selemah itu. Pak Surya tersenyum tipis. Tenang saja, Nyonya. Sesuai instruksi Anda sebelumnya, semua aset sudah kami amankan. Rekening, properti, hingga kendaraan atas nama dia sudah dibekukan. Aku menarik napas lega. Bagus. Jadi sekarang dia tidak bisa lagi menyentuh 1 rupiah pun. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Arman sampai padaku. Dia panik, Nyonya, kata salah satu staf terpercaya. ATM-nya terblokir, mobil yang biasa dipakai ditarik kembali oleh perusahaan, bahkan rumah yang ditempatinya kini harus kosong karena atas nama Anda. Aku terdiam, lalu tersenyum getir. Itulah balasan untuk semua penghinaan yang dia berikan padaku. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Tak hanya Arman yang panik, tapi juga Rika dan keluarganya. Mereka terbiasa hidup mewah dari uang yang mengalir dari tanganku. Apa maksudmu semua ini, men? Teriak Rika di hadapan beberapa karyawan yang mendengar keributan mereka. Kamu janji akan buat aku hidup enak. Mana buktinya? Arman hanya bisa menunduk, wajahnya pucat. Kabar menyebar cepat. Seluruh karyawan mulai tahu bahwa Arman bukanlah pemimpin yang sesungguhnya. Mereka melihat kebohongan yang selama ini ia bangun runtuh dalam sekejap. Suatu sore, ketika aku baru pulang dari rumah sakit bersama bayiku, Arman tiba-tiba datang. Wajahnya lusuh, pakaian berantakan. Tanpa bicara panjang, ia langsung berlutut di depanku. Bianca, maafkan aku. Aku hilaf. Aku salah. Tolong terimalah aku kembali. Demi anak kita. Aku menatapnya dingin. Bayiku terlelap di gendonganku, dan aku merasa marah bercampur jijik. Kamu ingat, Arman? Saat aku berteriak kesakitan melahirkan, apa yang kamu lakukan? Kamu kirim pesan cerai lewat WhatsApp. Kamu buang aku seperti sampah. Dan sekarang, setelah semua harta terlepas dari genggamanmu, kamu datang bersujud di kakiku. Arman menunduk, tubuhnya gemetar. Aku menyesal. Aku mengangkat kaki, lalu menendangnya pelan hingga ia terjatuh ke belakang. Jangan kira aku selemah dulu. Aku tidak butuh pecundang yang hanya tahu menghina dan memperalat. Bangunlah, Arman. Harga dirimu sudah jatuh. Dan jangan harap aku akan memungutnya kembali. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Rika benar-benar meninggalkan Arman. Dia pulang tanpa hasil, cerita salah satu staf yang kebetulan melihat mereka. Pelakor itu marah besar, bahkan keluarganya ikut mencaci Arman. Mereka bilang dia pecundang tak berguna. Aku hanya tersenyum pahit. Karma benar-benar datang cepat. Momen melahirkan seharusnya jadi puncak kebahagiaan seorang istri. Namun bagiku, itu adalah puncak penghinaan. Aku ditinggalkan sendirian, diceraikan lewat pesan singkat, lalu harus menanggung fitnah di atas rasa sakit melahirkan. Tapi dari momen itu pula aku bangkit. Dari ruang bersalin, aku keluar sebagai sosok baru, seorang ibu yang kuat, seorang pewaris sah yang cerdas, seorang wanita yang tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. Arman boleh bersujud, Rika boleh mencaci, tapi keputusanku bulat, mereka tidak lagi pantas berada di hidupku. Kilauan bagian 5 selesai, 3000 kata. Fokus bagian ini. Tokoh utama melahirkan sendiri tanpa suami. Pesan cerai via WhatsApp, puncak penghinaan. Langkah hukum untuk membekukan aset berhasil. Arman jatuh miskin, Rika dan keluarganya murka. Arman bersujud, tapi ditolak. Hari-hari setelah keluar dari rumah sakit kujalani dengan langkah baru. Aku resmi menjadi seorang ibu tunggal, meski luka akibat pengkhianatan Arman masih membekas. Bayiku, yang kuberi nama Arsyad, adalah sumber kekuatan baruku. Setiap kali menatap wajah mungilnya, aku merasa Tuhan sedang berkata, kamu tidak sendirian. Malam-malam panjang yang dulu hanya penuh tangis dan doa kini diwarnai suara rengekan bayi. Anehnya, aku tidak merasa terbebani. Justru setiap tangisan Arsyad memberiku energi untuk bertahan. Aku janji, nak, bisikku sambil menimang, ibu akan jadikan dunia ini tempat yang aman untukmu.
Kita tidak butuh siapapun yang meremehkan kita. Setelah masa pemulihan, aku memutuskan kembali ke perusahaan. Banyak yang kaget melihatku muncul di ruang rapat dengan kepala tegak. Beberapa karyawan berbisik. Dia kembali. Padahal katanya sudah ditinggalkan suaminya. Lihat wajahnya, tidak terlihat hancur sama sekali. Justru lebih tegar. Aku menatap mereka dengan senyum tipis. Mulai hari ini, aku kembali memimpin. Semua keputusan akan langsung di bawah kendaliku. Jika ada yang masih berpihak pada Arman, silakan keluar sekarang. Ruangan hening. Tidak ada yang berani bicara. Kemudian Pak Surya, pengacaraku yang juga penasihat hukum perusahaan, berdiri. Atas nama hukum, saya tegaskan bahwa seluruh aset dan kepemilikan tetap sah di tangan Nyonya Bianca. Tidak ada ruang bagi pihak lain untuk menguasai perusahaan ini. Para direksi yang dulu ragu akhirnya berdiri memberi tepuk tangan. Beberapa bahkan menunduk hormat. Hari itu, aku merasakan kejayaan baru. Arman boleh mencoba menjatuhkanku, tapi aku berhasil berdiri lebih tinggi. Sementara itu, kabar tentang Arman tersebar luas. Setelah semua aset dibekukan, ia jatuh miskin. ATM-nya kosong. Mobil mewah yang biasa dipakai kini ditarik perusahaan. Rumah yang ditempati bersama Rika resmi disegel. Rika, yang awalnya setia, langsung menunjukkan wajah aslinya. Men, kamu bohong. Kamu bilang semua ini akan jadi milik kita. Aku sudah tinggalkan segalanya demi kamu. Sekarang apa? Hidup miskin? Mana janji-janji manismu? Arman hanya bisa terdiam. Ia mencoba memohon, tapi Rika menampar wajahnya. Aku tidak butuh pecundang. Kalau kamu tidak bisa kembalikan semua harta itu, jangan pernah temui aku lagi. Akhirnya, Rika benar-benar meninggalkan Arman. Bahkan keluarganya yang dulu membanggakannya kini mencaci maki. Beberapa kali Arman mencoba menemuiku. Ia datang dengan pakaian lusuh, wajah kusut, bahkan berani bersujud di depanku. Bianca, aku mohon, aku salah. Aku hilaf. Demi anak kita, izinkan aku kembali. Aku menatapnya dengan dingin sambil menggendong Arsyad. Ingat saat aku melahirkan? Kamu pilih pergi dengan pelakor. Kamu kirim pesan cerai lewat WhatsApp. Sekarang kamu datang bersujud? Apa kamu pikir aku selemah dulu? Air matanya menetes, tapi aku tidak tergoyahkan. Bangun, Arman. Kamu sudah bukan siapa-siapa dalam hidupku. Aku berbalik meninggalkannya. Suara tangisannya tertinggal di belakangku, tapi hatiku tidak lagi goyah. Hari-hari berikutnya kuisi dengan kerja keras. Aku kembali memimpin rapat, mengawasi proyek, bahkan turun langsung ke lapangan. Banyak karyawan yang awalnya ragu kini melihat ketegasanku. Saya tidak menyangka Nyonya bisa sekuat ini. Kalau dipimpin beliau, perusahaan pasti maju. Aku mulai mendapat kembali rasa hormat dan loyalitas mereka. Selain itu, aku juga membentuk tim khusus untuk mengembangkan unit bisnis baru. Aku tidak ingin hanya bertahan, aku ingin berkembang. Mulai sekarang, kita akan buka cabang di kota lain. Perusahaan ini harus jadi lebih besar dari sebelumnya. Aku ingin semua orang tahu bahwa seorang wanita bisa memimpin dengan lebih baik dari laki-laki yang hanya tahu berkhianat, kataku dalam rapat besar. Tepuk tangan Ryu bergema. Hatiku bergetar, aku berhasil. Kabar tentang Rika pun sampai padaku. Setelah meninggalkan Arman, ia hidup berpindah-pindah, mencoba mencari pria kaya baru. Tapi reputasinya hancur. Semua orang tahu ia perebut suami orang. Tidak ada pria terhormat yang mau menerimanya. Keluarganya pun ikut terpuruk. Mereka terbiasa hidup dari uangku, dan ketika aliran itu berhenti, mereka jatuh miskin. Aku dengar Rika sekarang tinggal di kontrakan sempit, kata Dina, sahabatku. Dia bahkan kesulitan bayar uang sekolah adiknya. Aku hanya tersenyum tipis. Itu harga dari keserakahan. Meski sibuk, aku tidak pernah melupakan Arsyad. Setiap pagi, aku selalu sempatkan menimangnya. Selamat pagi, Nak. Hari ini ibu akan bekerja keras demi masa depanmu. Aku juga menyediakan waktu khusus setiap sore untuk bermain dengannya. Lelahku seakan hilang setiap kali mendengar tawanya. Di depan orang lain, aku mungkin terlihat tegas dan dingin. Tapi di depan Arsyad,
Aku adalah ibu penuh cinta. Satu hari, ketika aku pulang dari kantor, aku tidak sengaja melihat Arman di pasar tradisional. Ia sedang memanggul karung beras, keringat bercucuran, wajahnya kusam. Beberapa orang berbisik, itu kan mantan direktur perusahaan besar? Kok sekarang jadi kuli panggul? Aku hanya berdiri sejenak, menatapnya dari kejauhan. Ada rasa iba yang muncul, tapi segera ku hapus. Dia yang memilih jalannya sendiri. Dia yang menghancurkan dirinya sendiri. Aku kembali ke mobil tanpa menegurnya. Hidupku sudah terlalu berharga untuk diisi dengan penyesalan masa lalu. Di kamar, aku menulis diari untuk Arsyad. Nak, hari ini ibu melihat ayahmu bekerja sebagai kuli panggul. Jangan pernah marah atau benci padanya. Jadikan itu pelajaran bahwa keserakahan dan pengkhianatan hanya akan membawa kehancuran. Ibu ingin kamu tumbuh menjadi pria yang jujur, setia, dan bertanggung jawab. Aku menutup buku itu dengan senyum. Aku merasa diriku benar-benar berubah. Aku bukan lagi wanita yang lemah dan menangis setiap malam. Aku adalah ibu, pemimpin, dan perempuan yang bangkit dari puing-puing. Arman jatuh sehancur-hancurnya. Rika kehilangan segalanya. Keluarga mereka menderita dalam kemiskinan. Sementara aku bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Aku kembali memimpin perusahaan, membesarkan anakku dengan cinta, dan membuktikan bahwa pengkhianatan tidak bisa menghancurkan seorang wanita yang tahu cara bangkit. Aku tersenyum menatap langit malam. Terima kasih, Ayah, atas warisan keberanian yang kau tinggalkan. Aku berhasil menjaga apa yang kau bangun. Dan aku janji, aku akan terus maju, demi cucumu, Arsyad. Beberapa bulan berlalu. Perusahaanku semakin berkembang pesat, bahkan masuk dalam jajaran top 10 perusahaan nasional. Aku diundang menjadi pembicara dalam sebuah acara reuni bisnis besar yang dihadiri banyak pengusaha papan atas. Hari itu, aku berdiri di panggung dengan setelan jas putih elegan. Lampu sorot menyoroti wajahku, dan semua mata tertuju padaku. Selamat pagi, kataku dengan suara lantang. Hari ini saya ingin berbagi cerita bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang kekuatan seorang wanita untuk bangkit dari pengkhianatan dan membangun kembali kejayaan. Sorak tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Selesai acara, banyak pengusaha datang menyalamiku, menawarkan kerjasama, bahkan memuji kekuatanku. Aku merasa dunia kini melihatku bukan hanya sebagai janda yang ditinggalkan, tapi sebagai pemimpin yang tangguh. Ketika aku berjalan keluar dari gedung acara, langkahku terhenti. Di dekat pintu, aku melihat sosok lusuh duduk bersandar di tembok. Bajunya kumal, rambutnya acak-acakan. Itu Arman. Ia menatapku dengan mata sembab, lalu buru-buru berdiri. Bianca, aku mohon. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Rika sudah meninggalkanku. Aku tidak punya pekerjaan tetap. Semua orang menjauhiku. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Aku menarik napas panjang. Kamu ingat, dulu kamu memilih meninggalkanku di saat paling sulit? Kamu memilih Rika, meninggalkan aku yang sedang melahirkan. Dan sekarang setelah dunia menghancurkanmu, kamu datang padaku. Arman terisak. Aku menyesal, sangat menyesal. Aku rela jadi apa saja, asal bisa berada di dekatmu dan anak kita. Aku menatapnya tajam. Anak kita hanya butuh ayah yang bertanggung jawab, bukan pecundang yang datang setelah semua hancur. Aku sudah cukup tegar tanpamu. Jangan pernah datang lagi. Aku melangkah pergi, meninggalkannya terisak di keramaian. Tak lama kemudian, aku mendengar kabar baru tentang Rika. Setelah ditinggalkan Arman, ia mencoba mencari mangsa baru. Sayangnya, reputasinya sebagai pelakor sudah tersebar luas. Bahkan ada video dirinya yang viral di media sosial, video saat ia berteriak-teriak di kontrakan sempit karena digugat pemilik rumah atas tunggakan sewa. Komentar pedas membanjiri unggahan itu. Inilah balasan buat pelakor. Dulu sombong dengan harta orang, sekarang miskin melarat. Karma tidak pernah salah alamat. Rika akhirnya hidup menggelandang, bekerja serabutan demi makan. Wajah cantiknya memudar, tubuhnya kurus, dan tak ada lagi sisa gengsi yang dulu ia banggakan. Di tengah kesibukan, aku mulai lebih dekat dengan seseorang, Reza,
sahabat lama yang dulu pernah bekerja sama dengan ayahku. Reza sering menemaniku berdiskusi tentang perusahaan, bahkan membantu menjaga Arsyad ketika aku sedang rapat penting. Sifatnya tenang, dewasa, dan penuh perhatian. Suatu sore, saat kami duduk di taman sambil melihat Arsyad bermain, Reza berkata, "Aku kagum padamu, Bianca. Kamu kuat sekali. Tidak semua orang bisa bangkit dari pengkhianatan seperti itu." Aku tersenyum kecil. Aku hanya berusaha bertahan. Arsyad adalah alasanku. Reza menatapku dalam. "Bianca, jika suatu hari kamu siap membuka hati lagi, aku ingin jadi orang yang selalu ada untukmu dan anakmu." Aku terdiam. Hatiku bergetar. Aku belum siap menjawab, tapi entah mengapa ada rasa hangat yang menyelinap. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar bahwa Arman ditangkap polisi. Ia kedapatan melakukan penipuan kecil-kecilan demi bertahan hidup. Saat sidang, aku hadir sebagai saksi. Arman duduk di kursi terdakwa dengan wajah pucat. Hakim bertanya, "Apakah Anda masih ingin memberikan keterangan, Nyonya Bianca?" Aku berdiri, menatap Arman. "Yang mulia, saya tidak ingin dendam. Tapi saya harap hukuman ini bisa jadi pelajaran. Keserakahan dan pengkhianatan hanya membawa kehancuran." Ruangan sidang hening. Arman menunduk, menangis. Hakim mengetuk palu. Dengan ini, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Saat itu, aku merasa sebuah bab dalam hidupku benar-benar tertutup. Setelah kasus itu, namaku semakin dikenal. Banyak media menulis kisahku sebagai inspirasi. Aku diundang ke seminar-seminar untuk berbicara tentang ketegaran seorang wanita. "Bagaimana Anda bisa begitu kuat menghadapi semuanya?" tanya seorang jurnalis. Aku tersenyum. Karena saya percaya, setiap luka adalah pintu menuju kekuatan. Dan karena saya punya seorang anak yang memberi saya alasan untuk terus berdiri. Suatu malam, aku pulang lebih awal. Arsyad sudah bisa berjalan dengan langkah kecilnya. Ia berlari ke arahku sambil berseru, "Mama." Aku mengangkatnya, menciumi pipinya yang lembut. Hatiku penuh dengan cinta. Di saat itu, aku sadar, aku sudah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak ada harta, tidak ada pria, tidak ada kemewahan yang bisa menandingi senyum seorang anak. Beberapa waktu kemudian, aku tidak sengaja bertemu Rika di jalan. Ia tampak kurus, bajunya lusuh, rambut acak-acakan. "Bianca," suaranya lirih, penuh putus asa. Aku menyesal. Tolong bantu aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Aku menatapnya dingin. "Dulu kamu menghancurkan rumah tanggaku, menghinaku, bahkan bersekongkol untuk merampas segalanya. Dan sekarang kamu meminta bantuan?" Air matanya jatuh. "Aku hanya ingin bisa makan, Bianca." Aku menghela napas. "Aku tidak akan membiarkan anakku kelaparan. Tapi untukmu, aku hanya bisa bilang, jalani akibat dari pilihanmu." Aku berjalan pergi, meninggalkannya berdiri gemetar. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas darinya. Tahun berikutnya, perusahaan berhasil go internasional. Aku diundang menghadiri acara penghargaan di luar negeri, menerima trofi sebagai perempuan inspiratif Asia. Di panggung megah itu, aku berkata, "Saya ingin mendedikasikan penghargaan ini untuk semua wanita yang pernah dikhianati, ditinggalkan, atau diremehkan. Bangkitlah. Jangan biarkan luka mengubur kalian. Jadikan itu sayap untuk terbang lebih tinggi." Sorak-sorai menggema. Aku hampir meneteskan air mata. Saat aku pulang, Reza menjemput bersama Arsyad. Wajah anakku berseri-seri sambil mengacungkan tangannya. "Mama juara." Aku tertawa, memeluknya erat. "Yah, nak. Mama juara. Dan kamu alasan Mama bisa jadi juara." Arman kini menjalani hari-harinya di penjara. Rika terpuruk dalam kemiskinan tanpa arah. Sementara aku berdiri di puncak kejayaan, dengan anakku yang tumbuh sehat, dan seorang sahabat yang perlahan membuka pintu hatiku. Aku sadar, inilah puncak karma dan kebangkitan. Aku menang bukan karena membalas dendam, tapi karena memilih untuk bangkit, membangun, dan mencintai diriku sendiri serta anakku. Aku menatap langit malam, tersenyum.
Terima kasih, Tuhan. Semua sakit yang kau izinkan ternyata adalah jalan menuju kebahagiaan ini. Hari-hari setelah semua badai berlalu terasa begitu berbeda. Tak ada lagi suara bentakan suami yang merendahkanku. Tak ada lagi bayangan pelakor yang menyusup di rumahku. Tak ada lagi ketakutan bahwa hartaku akan dirampas. Yang tersisa hanya aku, anakku Arsyad, dan segenggam mimpi untuk hidup tenang. Setiap pagi, ketika matahari menembus jendela kamar, aku melihat Arsyad tertidur pulas. Wajahnya begitu damai. Kadang aku meneteskan air mata, bukan lagi air mata kesedihan, tapi air mata syukur. Aku punya alasan untuk terus melangkah, bisikku pada diriku sendiri. Dulu, aku merasa dunia runtuh ketika dikhianati suami, ketika ayah yang kucintai meninggalkan dunia. Tapi kini, aku sadar, dunia tidak runtuh. Dunia hanya sedang mengajarkanku arti kekuatan. Setiap luka meninggalkan bekas. Bekas itu bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk diingat. Karena bekas itulah yang mengingatkan betapa kuatnya aku bertahan. Aku masih ingat jelas detik-detik ketika Arman mengirim pesan WhatsApp saat aku sedang melahirkan. Kita cerai. Aku tidak mau lagi hidup denganmu. Kata-kata itu dulu terasa seperti pisau yang merobek hatiku. Di saat aku berada di ambang kehidupan dan kematian, suamiku memilih pergi, memilih pelakor, memilih meninggalkan aku dan bayi kami. Namun kini, ketika aku mengingatnya, yang kurasakan bukan lagi sakit. Yang kurasakan adalah kelegaan. Karena jika tidak ada momen itu, aku mungkin tidak akan pernah berani berdiri sendiri. Aku mungkin akan tetap jadi wanita yang selalu dimanfaatkan, dikendalikan, dan dihina. Aku mengusap pipi Arsyad setiap kali kenangan itu datang. Terima kasih sudah hadir, Nak. Karena kamu, Mama kuat. Karena kamu, Mama berani. Banyak yang dulu meremehkanku kini datang padaku dengan penuh hormat. Dulu, mereka menganggapku hanya perempuan manja, anak bos besar yang tak bisa apa-apa selain mengandalkan harta. Kini, mereka melihatku sebagai pemimpin. Aku mulai aktif dalam organisasi perempuan, menjadi pembicara di seminar, menulis kolom di majalah bisnis. Tulisan pertamaku berjudul, Wanita Bukan Bayangan, menjadi viral. Dalam artikel itu, aku menuliskan, wanita tidak diciptakan hanya untuk berdiri di belakang pria. Wanita punya kaki sendiri untuk melangkah, punya tangan sendiri untuk membangun, dan punya hati sendiri untuk memilih kebahagiaannya. Pesanku menyebar luas. Banyak perempuan mengirim pesan padaku, mengatakan bahwa mereka terinspirasi. Ada yang memutuskan keluar dari hubungan toksik, ada yang berani menuntut haknya, ada pula yang bangkit membangun usaha. Aku tersenyum membaca pesan-pesan itu. Rasanya seperti semua luka yang pernah kualami kini berubah menjadi cahaya untuk orang lain. Kadang, kabar tentang Arman masih sampai ke telingaku. Setelah keluar dari penjara, ia bekerja sebagai buruh serabutan. Hidupnya tidak menentu. Rika sudah lama meninggalkannya, begitu juga keluarga Rika yang dulu memuja-muja hartaku. Suatu kali, aku tak sengaja melihatnya di pasar tradisional. Ia memanggul karung beras dengan tubuh letih, wajah kusut, keringat bercucuran. Mata kami sempat bertemu. Ia menunduk, lalu pura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Aku hanya tersenyum tipis. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum lega. Akhirnya, aku benar-benar bisa melihatnya sebagai masa lalu. Bukan lagi sosok yang bisa melukaiku, melainkan hanya bayangan yang tidak punya kuasa atas hidupku. Nasib Rika pun tak kalah menyedihkan. Setelah viral karena pertengkaran di kontrakan, reputasinya hancur. Tidak ada pria kaya yang mau mendekatinya lagi. Teman-temannya menjauh. Aku mendengar kabar ia bekerja sebagai pelayan warung kecil. Wajahnya tidak lagi terawat, tubuhnya lusuh. Banyak orang yang dulu menjadi korban kata-katanya kini menertawakannya. Aku? Tidak. Aku tidak punya waktu untuk menertawakan orang yang sudah menerima karmanya sendiri. Aku hanya belajar satu hal, hidup itu selalu adil. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Arsyad kini tumbuh jadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Setiap hari ada saja tingkah lucunya yang membuatku tertawa. Mama, kalau Arsyad besar nanti, Arsyad mau jagain Mama, biar Mama nggak sedih lagi, katanya suatu malam sambil memelukku. Aku menitikkan air mata haru.
Mama sudah bahagia sekarang, Nak. Karena Mama punya kamu. Aku ingin memastikan Arsyad tumbuh dengan cinta, bukan dengan luka. Aku tidak ingin ia merasa kehilangan sosok ayah. Aku memilih mengisi kekosongan itu dengan kasih sayang berlipat ganda. Aku mengajarkannya untuk menghormati perempuan, untuk tidak merendahkan orang lain, untuk selalu jujur dan bertanggung jawab. Aku ingin ia tumbuh menjadi pria yang berbeda jauh dari Arman. Reza masih sering hadir dalam hidupku. Ia bukan hanya sahabat, tapi juga sosok yang perlahan mengisi ruang kosong di hatiku. Ia tidak pernah memaksa. Ia hanya selalu ada, mendengarkan ceritaku, membantuku saat sibuk, menemani Arsyad bermain. Pernah suatu sore, saat kami duduk di kafe kecil, Reza berkata, "Bianca, kamu tahu apa yang paling membuatku kagum padamu?" "Apa?" tanyaku. "Kamu bisa jatuh sedalam itu, tapi tetap memilih bangkit. Banyak orang kalau diperlakukan seperti kamu, mungkin sudah hancur. Tapi kamu berbeda." Aku tersenyum, menatapnya lembut. Mungkin karena aku punya alasan untuk bangkit. Arsyad? Ya. Dan diriku sendiri. Aku tidak ingin hidupku hanya diisi dengan air mata. Reza mengangguk. Kalau suatu hari kamu siap, aku ingin jadi bagian dari alasan itu. Hatiku bergetar. Aku belum menjawab. Tapi aku tahu, suatu hari nanti aku mungkin akan siap. Hari-hari terus berganti. Perusahaanku semakin berkembang, Arsyad semakin besar, dan aku semakin kuat. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari pilihan kita sendiri. Aku memilih untuk tidak lagi menjadi korban. Aku memilih untuk membangun hidupku dengan tangan sendiri. Dan aku memilih untuk mencintai diriku sendiri. Aku tidak tahu apakah suatu hari aku akan menikah lagi. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak takut lagi. Karena aku sudah membuktikan bahwa aku bisa hidup, bahkan lebih baik, tanpa pria yang mengkhianatiku. Aku ingin menutup perjalanan ini dengan sebuah pesan untuk semua wanita yang mungkin sedang membaca kisahku. Jangan pernah merasa dirimu lemah hanya karena kamu seorang wanita. Jangan pernah menyerahkan seluruh hidupmu pada pria yang tidak menghargaimu. Jangan pernah biarkan orang lain membuatmu percaya bahwa kamu tidak berharga. Kamu berharga. Kamu kuat. Kamu bisa berdiri sendiri. Dan ketika kamu terluka, jangan biarkan luka itu memenjarakanmu. Biarkan luka itu menjadi sayapmu untuk terbang lebih tinggi. Aku berdiri di balkon rumahku suatu malam, menatap bintang-bintang. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan yang dulu sulit kutemukan. Arsyad tertidur di kamarnya, Reza baru saja pulang setelah menemaniku seharian. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Terima kasih, Tuhan, bisikku. Terima kasih karena semua sakit yang dulu kau izinkan kini berubah menjadi kekuatan. Aku tidak menyesal pernah jatuh, karena dari kejatuhan itulah aku belajar bangkit. Aku tersenyum, menatap langit dengan penuh keyakinan. Masa laluku sudah selesai. Masa depanku baru saja dimulai. Dan aku tahu, aku akan baik-baik saja.